baik manual atau otomatis itu tadi. Kalau kita menggunakan yang manual, hanya sekedar nampan saja, nanti setiap biasanya 3 jam atau 4 jam sekali, itu telur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung itu menjadi juara. Oke, belum. Kali ini Babehen akan membahas tentang perawatan telur dalam inkubator. Inkubator tuh ada beberapa sistem. Ada banyak perbedaan bentuk atau mekaniknya. Nah, ini mekaniknya dari si inkubator itu, bolo. Jadi ada inkubator yang modelnya itu ada nampannya atau ada angsangnya, kemudian bisa otomatis memutar si telur. Jadi telur itu bisa memutar sendiri dengan menggunakan as atau mekanik itu tadi, diputar cret gitu. Nanti telurnya akan berputar tuh, berputar dengan sendirinya. Jadi otomatis, tidak perlu untuk memutar secara manual. Karena dalam inkubator atau penghangat atau inkubator tetas, telur itu memang harus kita balik, bolo. Baik manual atau otomatis itu tadi. Kalau kita menggunakan yang manual, hanya sekedar nampan saja, nanti setiap biasanya 3 jam atau 4 jam sekali, itu telur itu kita putar. Nah, kalau misalnya kita putar manual, itu caranya adalah paling tidak kita harus menandai. Kita kasih tanda, entah itu coretan atau apa, menggunakan spidol bisa. Menggunakan spidol, supaya kita tahu ini telur itu sudah kita putar atau belum. Jadi pada saat kita sudah tandai si telur itu, kita putar, kita balik. Sret, gitu. Begitu selanjutnya, 4 jam kemudian, itu juga kita balik. Sret. Nah itu dengan menggunakan inkubator atau mesin tetas yang manual. Jadi kita putar sendiri. Nah, inkubator manual ini, itu ada yang menggunakan angsang biasa, ada juga yang menggunakan media beras, bolo. Ada yang menggunakan media beras. Jadi dia tidak menggunakan mekanik otomatis, tapi dia manual, tapi dia dasarnya itu, lantainya itu dia kasih beras. Diberikan beras. Kenapa beras? Karena beras itu mempunyai satu sifat menyimpan panas, menyimpan hangat. Jadi ketika kita taruh si telur itu di atas beras, agak tenggelam sedikit sih ya, agak tenggelam sedikit, itu dia mendapatkan panas dari atas dengan panas lampunya, dan dia mendapatkan panas dari bawah dari panas atau hangatnya beras itu. Sehingga panasnya merata. Hangatnya merata, suhunya itu stabil, merata secara ke seluruh ruangan inkubator itu, plus lantainya juga, bolo. Nah ini sebaiknya tetap kita putar si telur itu, walaupun mungkin 1 hari 2 kali atau 1 hari 3 kali, itu tetap kita putar. Tapi ada juga yang tidak memutarnya dan berhasil menetas, ada, bisa seperti itu. Selain beras, apa lagi yang digunakan untuk inkubator yang manual ini? Bisa menggunakan gabah juga, bolo. Jadi gabah yang sudah kita bersihkan, ya beras juga otomatis kita bersihkan ya, bolo ya. Kita bersihkan, kita jemur sampai betul-betul kering, baru kita taruh di inkubator kita, dan telurnya kita taruh di situ, kita tata dengan baik. Nah, itu menggunakan sistem inkubator yang manual. Ketika kita menggunakan inkubator dengan yang otomatis, itu juga ada beberapa. Ada yang menggunakan sistem memutar sendiri. Jadi memutarnya itu si nampan diam, hanya ditaruh di nampannya, kemudian yang berputar ada as. Motor itu nanti penggeraknya ada tuh. Nah itu nanti bergerak sendiri dia memutar sendiri. Posisinya tetap tidak berubah, maksudnya posisi nampan itu tidak bergeser, hanya telurnya nanti berputar. Karena dia ada as yang berputar dan telurnya nanti akan ikut berputar. Nah, ada yang otomatis tetapi tidak menggunakan as, bolo. Sistemnya adalah
dia bergeser. Jadi nampan yang untuk naruh telur itu dia bergeser loh. Seret gitu. Nah, pada saat dia bergeser itu tadi, itu secara otomatis pula telur ikut berputar karena dia bergeser. Maka telurnya ikut berputar. Nah, ini perlu kita untuk yang otomatis utamanya, untuk yang otomatis, kita betul-betul perlu menghitung atau menjadwalkan atau menulis pertama kali kita menaruh telur. Kenapa demikian? Kalau kita sudah mendapatkan hari ke-10 atau minimal hari ke-9. Hari ke-9 itu telur kita pindah ke nampan. Dengan harapan apa? Supaya apa kalau kita pindah ke nampan? Supaya ketika si telur ini menetas, si anak yang menetas tadi, embrio yang menetas tadi, atau cindil burung yang menetas itu tadi, itu tidak terjepit pada saat mekaniknya berputar. Sehingga tidak terjadi burung kita cacat, atau bahkan mungkin mati. Jadi kita betul-betul harus catat itu dengan yang sistem otomatis. Karena ada beberapa breeder yang mengalami hal itu. Ada anaknya yang jatuh ke bawah. Karena biasanya kan di atas nampan kemudian di bawahnya itu ada rongga atau ada ruangan yang untuk menyimpan air ya, untuk kelembaban. Nah itu dia jatuh tuh si anak tuh. Kalau kebetulan jatuhnya ke air juga sayang sekali. Si anak pasti mati. Gitu, ke tempat airnya. Itu akan mati bolo. Karena setiap inkubator pasti akan kita berikan, kita kasih air. Untuk menjaga kelembabannya. Untuk masalah kelembaban dan suhu, di konten Babehen yang selanjutnya, Babehen akan bahas itu. Tapi Babehen akan bahas tentang masalah mekanik inkubator dulu. Manual dan otomatis, intinya itu. Nah, yang geser pun, itu juga seperti itu. Kita harus tanggalin. Kita kasih tanggal. Ketika 9 hari, kita pantau dia memang isi, dengan tanda si telur itu gelap, maka kita pindah ke nampan. Biasanya inkubator otomatis itu ada nampannya untuk menaruh telur yang siap menetas. Taruh di nampannya boleh. Sampai dia menetas. Jadi kalau udah 9 hari atau 10 hari, kita tidak putar, nggak ada masalah. Bedanya dengan yang manual. Manual kita tidak harus pindah ke nampan boleh. Karena dia bisa sudah menggunakan nampan yang biasa itu, dia juga bisa menggunakan beras atau gabah, sehingga pada saat dia menetas, dia aman-aman aja. Cuman kita repotnya tiap hari harus memutar telur itu. Tiap hari kita putar telurnya, tiap hari kita putar. Kalau yang otomatis kita diamkan saja, selama kita bisa menjaga suhu dan kelembapannya. Gitu loh. Nah itu intinya. Dan yang terpenting juga, sebetulnya, itu paling tidak kalau telur kita masukkan ke mesin inkubator, hari keempat kita cek bolong. Apakah telur kita yang kita masukkan ke inkubator itu berisi embrio atau kosong? Tandanya apa? Babehen sudah pernah bahas tuh. Kalau kosong, bening dia. Kalau isi, biasanya ada uratnya bolong. Dia berurat, ada urat-uratnya, warnanya merah, atau dia mulai butek atau mulai gelap. Nah, itu tandanya si telur itu isi. Ada calon embrio yang sedang tumbuh. Semakin hari akan semakin tambah penuh, tambah gelap, dan akhirnya gelap. Dan akhirnya nanti menetas. Gitu loh. Nah, itu juga kita perhatikan. 4 hari sudah bisa terlihat. Nah, yang kosong bisa kita ambil. Yang isi bisa kita maksimalkan di inkubator itu. Gitu loh. Di konten selanjutnya Babehen akan bahas tentang berapa sih suhu ideal untuk inkubator tetas burung beranjangan, dan berapa juga kelembapan yang ideal untuk menetaskan telur beranjangan dalam inkubator. Oke, bolo. Tunggu video Babehen selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Para suhu, para master, mohon tambahan ilmunya. Silakan disampaikan di komen-komennya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para breeder-breeder, terutama pemula.
biar kita bisa saling berbagi, tambah saudara, dan tentunya mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menambah rezeki buat kita semua. Gitu. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.